Kalau kita ngomongin soal peta, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pastinya buat nunjukin jalan kan, dari titik A ke titik B. Tapi, gimana kalau saya bilang, peta itu bisa jauh lebih canggih dari itu. Peta digital zaman sekarang ini, wah ini adalah alat super canggih buat ngambil keputusan. Peta bisa bantu kita melihat hal-hal yang tadinya nggak kasat mata. Pola-pola tersembunyi yang membentuk dunia kita, mulai dari cara kita membangun kota, sampai gimana kita menangani bencana. Oke, coba deh kita lihat langsung contohnya. Perhatiin peta ini ya. Yang hijau itu lokasi yang bagus, kuning lumayan, dan merah jelek buat sistem septik. Nah, ini bukan cuma gambar biasa loh. Ini adalah sebuah jawaban. Peta kesesuaian istilahnya. Pertanyaannya, gimana caranya komputer bisa tahu mana lokasi yang bagus dan yang jelek? Proses apa sih yang bisa mengubah data mentah jadi wawasan sejelas ini? Jawabannya ada di sebuah konsep yang namanya model spasial. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi tenang, idenya sebenarnya sederhana banget. Model itu kan cuma deskripsi dari kenyataan. Nah, model spasial ya deskripsi dari kenyataan di atas peta. Simple. Jadi, poin utamanya begini. Ini bukan peta mati yang cuma bisa diliatin. Model spasial itu alat analisis yang dinamis. Dia ngambil fitur-fitur dari dunia nyata, kayak sungai, jalan, atau jenis tanah, terus pakai aturan dan logika komputer buat bantu kita ngerti gimana semua fitur itu saling berinteraksi dan berperilaku di suatu wilayah. Walaupun model spasial itu jenisnya banyak banget, kita bisa kelompokin jadi 3 kategori utama. Masing-masing punya tujuan yang beda-beda, mulai dari bantu kita ambil keputusan, sampai memprediksi masa depan. Yuk kita lihat sekilas bedanya apa aja. Nah, yang seru di sini itu cara kerjanya yang beda-beda. Model kartografis yang bakal jadi fokus utama kita, itu tugasnya ngasih peringkat. Mana lokasi paling oke, mana yang paling nggak oke. Terus ada model spasial sederhana, ini buat memprediksi sesuatu, kayak resiko penyakit di suatu daerah. Terakhir, yang paling canggih, model spasio-temporal. Ini buat simulasi. Jadi kita bisa lihat gimana sesuatu, misalnya tumpahan minyak, menyebar dari waktu ke waktu. Oke. Sekarang kita fokus ke jenis yang paling umum ya, model kartografis. Gimana sih cara kita bikin peta kesesuaian yang kita lihat di awal tadi? Bayangin aja, kita lagi numpuk beberapa lembar peta transparan, satu di atas yang lain. Nah, ini dia intinya. Model kartografis itu pada dasarnya kayak analisis peta tapi versi otomatis. Kita ambil lapisan-lapisan data yang beda-beda, satu peta buat jalan, satu lagi buat sungai, satu lagi buat jenis tanah, terus kita kasih serangkaian perintah buat ngegabungin semuanya. Hasilnya, satu peta final yang isinya adalah jawaban. Gambar ini ngejelasin idenya dengan pas banget. Setiap lapisan A, B, C, D, dan E itu mewakili satu jenis informasi. Modelnya kemudian menerapkan sebuah fungsi atau aturan main ke tumpukan ini buat menghasilkan satu peta baru. Peta baru ini isinya adalah kombinasi informasi dari semua peta yang ada di bawahnya. Keren kan? Prosesnya itu bisa kita pecah jadi 4 langkah gampang. Pertama, kita pilih data mentahnya. Kedua, kita olah masing-masing data sesuai aturan yang kita mau. Ketiga, kita tumpuk semuanya. Dan keempat, kita lihat peta finalnya buat nemuin jawaban. Sesimpel itu sebetulnya. Tentu aja, di dunia nyata prosesnya bisa kelihatan ribet, kayak diagram alir ini. Tapi jangan pusing dulu. Kalau kita perhatikan baik-baik, polanya sebenarnya sama. Ada lapisan-lapisan data di atas, serangkaian proses di tengah, dan satu peta jawaban di paling bawah. Ini ya cuma 4 langkah dasar yang tadi kita bahas, tapi diterapin buat mecahin masalah beneran. Biar lebih kebayang, kita coba pakai contoh ya. Anggap aja kita mau cari lokasi yang sempurna buat bangun rumah baru. Kita punya kriteria nih, lokasinya nggak boleh terlalu miring, harus menghadap ke selatan biar dapat sinar matahari, tanahnya harus bagus, dan lokasinya harus cukup private tapi nggak terpencil banget. Nah, tugas model kartografis adalah menerjemahkan kata-kata ini jadi aturan angka yang bisa dimengerti komputer. Oke, kita mulai bangun modelnya selangkah demi selangkah. Kita mulai dari satu data dulu, elevasi atau ketinggian. Dari sini kita bisa hitung secara matematis buat dapatin 2 peta baru. Satu peta nunjukin seberapa curam medannya, ini namanya kemiringan atau slope. Peta satunya lagi nunjukin ke arah mana lerengnya menghadap, ini namanya aspek. Selanjutnya, kita terapin aturan kita tadi. Kita reklasifikasi peta kemiringan. Artinya, kita cuma ambil area yang kemiringannya di bawah 30 derajat. Yang lain kita buang. Kita lakuin hal yang sama buat aspek, cuma simpan yang menghadap ke selatan. Habis itu, kita tumpuk keduanya buat bikin satu peta baru yang isinya adalah medan yang sesuai.
Sambil ngerjain itu, kita juga proses kriteria lainnya. Kita ambil peta tanah, terus kita pilih cuma jenis tanah yang cocok buat sistem septik. Lalu kita ambil peta jalan, kita bikin zona penyangga atau buffer di sekelilingnya. Terus kita gabungin buat cari area yang jaraknya pas, yaitu antara 300 sampai 2000 meter dari jalan utama. Dan ini dia momen puncaknya. Kita ambil ketiga peta sesuai tadi, medan yang sesuai, tanah yang sesuai, dan akses jalan yang sesuai, lalu kita tumpuk untuk terakhir kalinya. Area yang tersisa, yang di peta ini warnanya putih, itulah lokasi-lokasi yang memenuhi semua kriteria kita. Kita berhasil mengubah tumpukan data mentah jadi sebuah jawaban yang jelas. Oke, sejauh ini kan kriteria kita sifatnya cuma ya atau tidak. Tapi gimana kalau beberapa kriteria itu lebih penting dari yang lain? Nah, disinilah konsep pembobotan masuk. Coba dibayangin, kalau kita mau milih lokasi buat buka toko baru, apakah harga tanah itu sama pentingnya dengan jarak dari pesaing? Kayaknya nggak juga kan? Pasti ada beberapa faktor yang lebih penting dari yang lain, dan model kita harus bisa mencerminkan itu. Jadi, gimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan memberi peringkat untuk setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya. Di contoh ini, biaya tanah paling penting, jadi dapat peringkat 1, jarak ke pesaing nomor 2, dan seterusnya. Peringkat ini kemudian diubah jadi bobot angka pakai rumus sederhana. Intinya, faktor yang paling penting bakal punya pengaruh paling besar. Bobot-bobot ini ibaratnya ngasih kekuatan yang beda-beda ke setiap lapisan data di perhitungan akhir. Kalau lapisan A, misalnya soal biaya, punya bobot lebih tinggi dari lapisan B, misalnya soal lokasi, maka nilai-nilai di lapisan A bakal punya pengaruh lebih besar ke peta finalnya. Ini bikin analisis kita jadi jauh lebih canggih dan realistis. Masih ingat dua jenis model yang lain tadi? Model kartografis tuh jago banget buat analisis statis, tapi model spasial yang lain bisa bantu kita buat ngintip ke masa depan dan simulasi perubahan. Model spasial sederhana itu pakai rumus statistik buat memprediksi sesuatu di suatu wilayah. Misalnya, dengan data habitat dan suhu, model ini bisa nebak di mana resiko wabah penyakit paling tinggi. Nah, kalau model spasio-temporal itu lebih dinamis lagi, karena dia memasukkan elemen waktu. Ini memungkinkan kita buat simulasi proses yang bergerak dan berubah, kayak gimana jalur badai bakal berkembang dalam 24 jam ke depan, atau kemana api kebakaran hutan bakal menyebar. Kemampuan ini kan luar biasa banget ya, tapi lucunya, kemajuan teknologi ini justru memicu perdebatan yang menarik di dunia pemetaan. Coba dengerin kutipan provokatif dari tahun 90-an ini. GIS adalah hal terburuk yang pernah terjadi pada kartografi. Loh, kok bisa? Bukannya teknologi ini hebat? Jadi gini, ini soal pertentangan mendasar. Kartografi tradisional itu tujuannya buat komunikasi visual ke manusia. Kadang, si pembuat peta sengaja geser simbol jalan sedikit biar nggak nabrak simbol sungai, supaya petanya enak dibaca. Sebaliknya, GIS atau Sistem Informasi Geografis itu nuntut akurasi spasial yang mutlak. Titiknya harus pas, nggak boleh geser sedikit pun, bahkan kalau itu bikin simbol jalan dan sungai jadi tumpuk-tumpukan dan petanya jadi berantakan. Ini pertarungan antara enak dibaca versus akurasi 100%. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Seiring teknologi ini ngasih kita kekuatan super buat memodelkan dunia, tantangan sebenarnya itu bergeser. Bukan lagi soal gimana cara kita bikin peta, tapi apa yang mau kita tunjukin di peta itu. Nilai-nilai mana yang kita prioritasin, kriteria mana yang kita anggap paling penting. Soalnya, peta itu nggak cuma mencerminkan data. Peta itu mencerminkan keputusan kita. Jadi pertanyaannya buat Anda. Kalau Anda bisa bikin peta kesesuaian untuk apapun, kira-kira apa yang akan Anda petakan?